Hai teman-teman, ternyata masih banyak loh yang kejebak sama pinjol ilegal. Nah, di video kali ini kita akan ingetin lagi nih apa-apa aja yang teman-teman mesti lakukan sebelum download aplikasi pinjol. Yang paling pertama adalah cek aplikasi tersebut legal atau enggak. Jadi ceknya di www.ojk.go.id. Di situ teman-teman coba lihat di halaman pertama itu ada daftar pinjol berizin di OJK. Klik aja di situ. Saran saya, kalau ngambil yang pinjol itu jangan yang cuma terdaftar. Karena kalau terdaftar itu masih bisa tuh, ternyata izinnya nggak keluar, bakalan ribet. Jadi lebih baik ambil yang sudah berizin. Yang kedua, teman-teman juga cek aplikasinya itu reviewnya berapa di Google Play ya. Terus kemudian juga dilihat komen-komennya bagus apa enggak. Biasanya kalau dia punya downloadernya udah di atas 1 juta, itu berarti sudah cukup kredibel. Itu dipakai aja. Yang berikutnya, teman-teman bisa juga cek di WA-nya OJK 081 157 157 157. Ketik deh nama perusahaan pinjol yang teman-teman mau download. Nanti dia akan jawab perusahaan itu sudah terdaftar atau sudah berizin. Kalau belum ada terdaftar, lebih baik teman-teman lupain aja, jangan dipakai karena itu berarti ilegal perusahaan pinjolnya. Yang keempat, teman-teman juga buka deh websitenya perusahaan pinjol yang akan di-download itu. Cek pertama alamatnya itu harus jelas dan gampang dicari di Google. Yang nomor 2, lokasi kantornya itu jangan di perumahan atau jangan di ruko gitu kan. Kenapa tuh, Sap? Hah? Kenapa nggak boleh di ruko dan di perumahan? Karena kan mereka mengelola uang yang besar nih, uang dari superlender maupun uang dari debiturnya, sampai kadang-kadang sampai triliunan. Masa sih kantornya di perumahan nggak bonafit, ya kan? Jadi kantornya memang harus benar-benar di perkantoran. Jadi itu menunjukkan bonafiditas juga gitu kan. Terus yang berikutnya harus punya nomor telepon tetap, jadi nggak boleh nomor telepon HP. Kenapa? Kalau HP itu kan bisa dibawa-bawa. Nanti kalau pas lagi nomor teleponnya dibawa, gimana kan susah. Jadi kelihatan juga nggak bonafit gitu. Terus ada nomor telepon dan email khusus untuk customer service. Nah, kalau itu memang diwajibkan ya sama Iya. API sama OJK. Betul, itu wajib. Kenapa? Karena itu untuk menampung dan melayani debitur-debitur atau customer yang baru mau nanya-nanya. Jadi mereka harus punya pasukan customer service untuk memberi penjelasan atau menampung kalau ada komplain. Itu wajib, itu diatur loh di POJK mengenai adanya customer service dari perusahaan pinjol. Nah, selanjutnya nih, kalau bicara mengenai bonafit ya. Nah, teman-teman tuh bisa sebenarnya intip dari laporan keuangan pinjol tersebut. Lihat untung dan ruginya, kemudian lihat berapa besar kreditnya. Dan kalau saya sih juga nyaranin, lihat juga tuh kredibilitas daripada pemilik pinjol itu. Yaitu pengurusnya, terus yang punya. Dan bisa dilihat itu dia bonafit apa enggak dari situ juga. Nomor berikutnya adalah pinjol itu harus terdaftar di AFPI, di Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Dan yang enggak kalah pentingnya adalah teman-teman harus cek berapa biaya bunga dan berapa biaya-biaya yang dikenakan oleh pinjol tersebut. Sebelumnya kita udah pernah bahas ya Sapti ya di video kita sebelumnya. Nah, teman-teman silahkan menyimak dan simulasi dari video ini. Kita nih pinjam 1 juta. Jangka waktunya atau tenornya itu 60 hari. Jadi kita hitung bunga per harinya 0,4%. Dari 1 juta adalah 4.000.